Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita melalui kitab Mashoikhul Ibad. Hadirin para mahasantri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan makalah yang kemarin, makalah yang ke berapa? 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi imdadihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari makalah yang ke-28, yang mana makalah 28 ini dari Abu Bakar Asyibli, dikenal dengan sebutan Abu Bakar Asyibli, yang meninggal dan hidup di Baghdad semasa hidup dengan Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Junaid Al-Baghdadi hidup selama 80 Aisyah sab'an wa thamanina sanatan, 87 tahun. Meninggalnya 334 Hijriah di Baghdad. Imam Asyibli mengatakan, ilahi uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a fakri wa dha'fi fa kaifa la tuhibbu sayyidi antat habali jami'a sayyati ma'a ghinaka mulai. Ini orientasinya adalah permohonan, tapi memang diawali dengan merendahkan diri. Jadi orang yang memohon itu memang seyogyanya merendahkan diri, mengagungkan kepada orang-orang yang diminta, mengagungkan, memuji. Ya, seperti di sini mengatakan jami'a hasanati ma'a fakri wa dha'fi. Jadi semua kebaikanku pun itu sebenarnya juga tidak mempengaruhi, kejelekanku juga tidak mempengaruhi, ya, jadi menunjukkan bahwa Tuhan itu maha segalanya, ya. Maka biasa daerah anak kecil minta kepada orang tua, ngelem orang tua, manut wong tua, enek karepe misalkan, ya, seperti itu. Dan itu sering juga dilakukan oleh para pencari Tuhan, ya. Para pencari Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi imdatihi fid dharain amin. Wa qad ajazani lan teman-teman wis ngijazai ing ingsun. Wa qad ajazani lan teman-teman ngijazai sapa ingsun. Sapa ba'dul fudolai setengah saking boro-boro wong fadil, wong utama. An aqra'a ing yen to maca sapa ingsun, pada sholatil Jum'ati ing dalam sause sholat Jumat, sab'a marratin ing 7 pira-pira ambalan. Hadhil abiyata ing iki pira-pira bait syair min bahril wafiri saking bahar wafir, ya, saking bahar wafir.
Kalau kemarin membahas tentang bahar kamil, karena bahar wafil, yang mana seringkali kita mendengar lagu-lagu itu, dan seringkali kita juga mendengar syair ini ketika pada sholatil Jum'ah, walaupun dengan ada sedikit redaksi yang berbeda di belakang. Jadi Imam Shibli itu menerima ijazah dari para gurunya, ya, an akro'a pada sholatil Jum'ah sab'a marot, supaya ijazah ini dibaca oleh Imam Shibli 7 kali setelah sholat Jum'ah, ya, setelah sholat Jum'ah. Syairnya atau bait-baitnya, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati wa ufiru dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa thabbitni ala nahjil qawimi. Itu entah itu bahar apa, bahar wafirnya atau bukan. Nah, ini yang sering kita dengar kan begitu, apa namanya, baharnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi do pangeran kula, lastu boten wonten sinten kula, ora ana sapa ingsun, lil firdausi maring surga firdaus, ora ana iku ahlan ahli, ora ana iku ahlan ahli, wala aqwalan ora kuat sapa ingsun, wala aqwalan boten kuat sapa kula, ala naril jahimi ing atase neraka jahanam, ala naril jahimi ing atase neraka jahanam. Fahab mongko mugi paring panjenengan, li maring ingsun, zalati ing keplesete ingsun, ing keplesete kula, wa ufir lan kula aturi ngapura panjenengan, dunubi ing pira-pira dosa kula, dosa ingsun. Fa innaka mongko temen setune panjenengan iku ghafirul dzambi, zat kang paring ngapura dosa, zat kang paring ngapura dosa, al-azimi kang agung, al-azimi kang agung. Wa amilni lan mugi mergaulaken Pak panjenengan ing ingsun, muamalatal karimi ing muamalatal karimi kelawan pergaulane wong-wong kang mulya. Wasabbitni lan mugi kula aturi netepaken panjenengan ing ingsun alan naji ngatasé dalan al-qawimi kang agung, al-qawimi kang agung. Jadi ada sedikit redaksi yang berbeda yang biasa kita saling mendengar di pada Jum'ah itu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa'abli zallati wa firdunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa thabitni ala najil qawimi. Ilahi lastu fil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Tuhanku, tidaklah hamba itu pantas menempati surga firdaus atau ahli surga firdaus, namun saya tidak kuat dengan api neraka.
Gusti kula iki mboten pantes jane teng surga. Tapi kula mboten kuat nek wonten neraka. Piye ngene jajale karepe? Ya. Fahab li zallati waghfir dunubi. Berilah kesempatan, ya, berilah kesempatan kepada hamba dari kesalahan-kesalahan saya, dan ampuni dosa-dosa saya. Ya. Berilah kesempatan, berilah kesempatan. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, ya. Fa inna, karena engkau maha pengampun dari semua dosa. Fa'amilni muamalatal karimi, perlakukanlah aku atau pergaulkanlah aku dengan orang-orang yang mulia, ya, dengan orang-orang yang mulia. Wa tsabbitni 'alan nahjil qawimi, dan teguhkanlah pendirianku di atas jalan atau teguhan yang di atas jalan yang kuat, jalan yang teguh, atau pendirian yang kuat, pendirian yang kuat. Ini intinya sebenarnya doa, ya, sebenarnya doa. Namun dilantari dengan merendah. Itulah memang proses cara-cara yang dilakukan oleh para ahli sufi, ahli sufi yang hanya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jarang minta, karena meyakini, tapi kalaupun dia minta, yaitu dengan cara-cara yang berbeda, ya, berbeda. Ya, seharusnya kita contoh juga itu. Kita berdoa itu ya bukan hanya minta doa, tapi ada kalimat-kalimat pengalem, kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Rasulullah. Harus kemudian kita minta, enggak jaluk doa Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka, terus yo enak apa hamdan wa fi ni'amu wa fi mazida, ana sallallahu ala Muhammad, ana walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pujian lah, intinya ada pujian, bukan hanya sekedar minta, bukan hanya sekedar minta. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki iku ana hikayah. Hikayatun utawi iki iku ana hikayah, enek hikayah. Qadima usuan sapa Asibli Imam Sibli ala Ibni Mujahidin ing atase Ibni Mujahid. Ala Ibni Mujahidin ing atase Ibni Mujahid. Fa'ana qahu mongko ngrangkul sapa Ibnu Mujahid, ngrangkul ing Imam Sibli sapa Ibnu Mujahid. Wa qabbalalan nyucup sapa Imam Mujahid baina ainai ing dalam antarane mripat lorone Imam Sibli. Fasu ila mongko den takoni sapa Imam Mujahid andalika ando saking mengkono-mengkono perbuatan nyucup atau mencium, ya, mencium. Faqala mongko ngendika sapa Imam Mujahid, roa itu seru sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi ing dalem turu, dalam tingkah turu. Waqat akbala lan temen-temen wis madhep sapa Imam Sibli faqama mongko jumeneng sapa Nabi Kanjeng Nabi
Faqala mongko jumeneng sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim maring Imam Syibli. Wa qabbala lan nyucup sapa Kanjeng Nabi bainainai ing dalem antarane mripat lorone Imam Syibli. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah utusane Allah ataf'alu hadza bisibli ataf'alu ana to nglakoni utawa nglakoni utawa tumindak panjenengan nglakoni utawa tumindak panjenengan ana to tumindak panjenengan hadza ing iki perbuatan nyucup hadza ing iki perbuatan nyucup ciuman tadi bisibli kelawan Imam Syibli. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi naam yo inau temen seduhune Imam Syibli iku lam yusolli ora salat sapa Imam Syibli faridatan ing salat fardu ila wa huwa kejaba utawi Imam Syibli Imam Syibli iku yaqra maca sapa Imam Syibli khalfa ing burine salat fardu maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini tumeka maring akhir ayat. Wa yaqulu lan ngucap sapa Imam Syibli sallallahu alaika ing ucapan sallallahu alaika ya Muhammad Fasaltu mongko takon sapa ingsun Asibli ing Imam Syibli amma saking barang yakulu maca sapa Imam Syibli ing ba'da sholati ing dalam saudi salat fatakara mongko nutur sapa Imam Syibli mislau ing sepadane ada sebuah cerita ya. Imam Syibli ini datang kepada Ibnu Mujahid di mana Ibnu Mujahid itu serta merta ya, nakohu merangkulnya waqabbala baina ainaihi dan mencium keningnya ya, jadi ketika Abu Bakar Asyibli datang kepada Imam Mujahid langsung merangkulnya kemudian mencium keningnya ya, kemudian ketika ditanyakan kepada perbuatan itu Ibnu Mujahid menjawab, aku sebenarnya itu berdasar pada pernah bermimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bermimpi terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum faqad aqbala Asyibli faqama. Asyibli itu menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiri, Rasulullah langsung mencium keningnya. Kening siapa? Kening Imam Syibli. Ya, kening Imam Syibli. Jadi Ibnu Mujahid bermimpi bahwa melihat Imam Syibli itu menghadap Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung berdiri menyambutnya dan mencium keningnya. Kemudian dipertanyakan, kenapa ya Rasulullah melakukan hal ini kepada Imam Syibli? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa Imam Syibli itu setelah sholat atau dia tidak akan pernah sholat wajib kecuali dia setelah selesai sholat itu ada
ada wiritan ya, ada wiritan, atau dia membacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini terus dibaca secara istiqomah oleh Imam Syibli, dibaca secara istiqomah oleh Imam Syibli. Kemudian Imam Syibli juga selalu berzikir sallallahu alaika ya Muhammad. Ini yang menjadikan penyebab kenapa Rasulullah di dalam mimpinya Ibnu Mujahid itu ketika bertemu dengan Imam Syibli mencium keningnya, ya, mencium keningnya. Selalu terus dibaca itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian ada dibaca sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaika ya Muhammad, atau membaca sholawat. Banyak sekali sebenarnya cerita-cerita terkait dengan zikir yang berimbas kepada zakirnya, ya, berimbas kepada zakirnya yang diketahui dari orang lain. Dari orang lain. Ada salah satu raja yang setiap malam senantiasa membaca sholawat. Ada satu malam yang tidak membaca sholawat karena saking kelelahannya, ya, saking kelelahannya. Kemudian di hari esoknya ada seseorang atau masyarakat, dia mengadu kepadanya bahwa dia punya hutang banyak. Raja itu suruh membayar. Apa-apaan iki kok aku kon bayar, kasarane ngono raja. Yang mengatakan bukan rajanya, ya ajudannya. Ya kok raja kon bayar sing hutang awakmu. Terus diceritani oleh orang yang miskin tadi, aku yang diutang akeh, aku ndonga ning Gusti Allah piye supaya ndang iso selesai. Ndang iso selesai. Nah, kemudian dia juga membaca sholawat. Kemudian dia bermimpi kepada Rasulullah di dalam setelah doa itu, bermimpi kepada Rasulullah, pengen utangmu selesai ngadep raja ini. Takono nyapa kok malam ini kok gak maca sholawat. Insya Allah aku dibayar utangmu. Baru diceritakan, wahai Tuhan, saat aku bermimpi bertemu Rasulullah menanyakan tentang engkau, kenapa hari ini atau hari itu engkau tidak membaca sholawat. Raja mendengar itu langsung memberikan sebuntel dikasih uang. Gimana Rasulullah mengatakannya? Kenapa engkau tidak membaca sholawat? Diulangi pula-balik, setiap kali bercerita dikasih, serasa dikasih. Ya, barokah zikir secara istiqomah, dikasih sampai dihentikan itu sama ajudannya. Kalau ini bisa diteruskan, karena raja saking mendengar kenikmatan yang luar biasa ketika dia dimimpikan, dipertanyakan di dalam mimpinya orang lain oleh Rasulullah SAW, dia bahagia sekali. Maka kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya dari kebahagiaan itu. Setiap kali dia bercerita dikasih, sampai bahasanya ajudannya, Kang, utangmu baru lunas kok wis sepakat ngomong sampun ya wis sampun ngalih. Hati ngomong ya Allah subhanallah. Sama seperti ini Imam Syibli sowan ning kene Ibnu Mujahid ini yang bermimpi kepada Rasulullah. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar adanya. Ya, pasti benar adanya. Karena Rasulullah tidak bisa dijilmai oleh setan. Tetapi ketika kita mau bertemu dengan Rasulullah, ya hati kita harus benar-benar bersih. Ya, hati kita harus benar-benar bersih. Kalau tidak bersih, ya wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah atasiatu kang nomor 9 wala isruna lan 20. Qala dawuh sapa Imam Syibli.
Ai Asibli tegese Asibli. Ini masih membahas perkataan dari Abu Bakar Asibli, orang Baghdad yang semasa hidupnya sezaman dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Ida arota ing dalem nalikane ngarepaken sapa sira antas ta'nisa ing yen to aring-aringan sapa sira, merasa nyaman sapa sira billahi kelawan Allah, ayas kunu tegese anteng sapa sira, ayas kunu tegese anteng apa buka ati sira ma Allah bareng sartane Allah, walang firulan ora lumaku apa qalbuka minhu saking Allah. Fastaukhis mongko wedya sapa sira min nafsika saking hawa nafsu sira. Khawatir sapa sira min nafsika saking hawa nafsu sira. Jadi aya fakta tegese mongko apa namanya? Aya fakta tegese mongko megot sapa sira mawat dadi nafsika ing senengi hawa nafsu sira atau senengi awawane sira. Ya, senengi awawan sira. Imam Sibli mengatakan idza arata anta nisa billah, ya, fastaukhis min nafsika. Jika engkau menginginkan atau apa namanya, jika engkau menginginkan merasa tenang, merasa nyaman, tentram dengan Allah, maka jauhilah hawa nafsumu. Jauhilah hawa nafsumu, takutlah kepada hawa nafsumu, sehingga jangan senantiasa menuruti hawa nafsumu. Ay faktor mawatin nafsika. Jadi kesenangan-senangan hawa nafsu itu sama rem bahasanya. Direm. Jika engkau ingin memang benar-benar bahagia, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan hawa nafsu pada hawa nafsu itu memang menjadi penghambat, ya, penghambat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu itu menjadi penghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menginginkan untuk merasa nyaman, ya, menginginkan untuk merasa nyaman, maka seyogyanya kita harus mengerem diri dari kesenangan hawa nafsu, ya, kesenangan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Maka tak heran ketika dikatakan musuh yang paling membahayakan. Musuh yang paling membahayakan itu adalah hawa nafsu. Maka apabila dia tidak mengenal musuh yang paling membahayakan hawa nafsu, berarti dia tidak memahami siapa dirinya sendiri. Ya, tidak memahami siapa dirinya sendiri atau tidak mengenal dirinya sendiri. Ya. Su'ila den takoni sawa Sibli Imam Sibli ba'da mauti ing dalam sause matine Imam Sibli an halihi saking tingkahe Imam Sibli fil manami ing dalam turu, fil manami ing dalam turu, ya. Cerita-cerita hikmah itu seringkali diceritakan berdasar pada mimpi, ya, setelah meninggalnya. Jadi dikorek, klarifikasi perbuatannya, ya, dikorek. Qala dawuh faqala mongko ngendika sapa Imam Sibli, qala dawuh sapa Allah taala halim mulur sapa Allah li maring ingsun ya Abu Bakrin, Abu Bakar, tegese Abu Bakar Asy-Syibli, atadri ana to ngerti sapa sira bima sebab apa wa fardu ngapura sapa ingsun laka maring sira, ya, wa fardu we Abu Bakar, ya, we Abu Bakar, ngerti ra dirimu nyapa kok aku ngampuni awakmu, atau sebab apa aku iso ngampuni awakmu, bima wa fardalaka. Kultu mongko matur jawab sapa Imam Sibli bisolihi amali kelawan baguse perbuatan kula. Abu Bakar Asy-Syibli menjawab dengan amal solehku. Qala dawuh sapa Allah la utu kultu mongko matur sapa ingsun Imam Sibli bi ikhlasi ubudiyati kelawan ikhlase ibadah kula. Qala dawuh sapa Allah
La dudu. Imam Sibli jawab dengan keikhlasan ketika saya dalam keadaan ibadah. Gusti Allah, enggak, tutup kuwi, tutup. Kultu ngucap sapa ingsun bi haji sebab haji ingsun. Wa shaumi lan poso ingsun, wa sholati lan salat ingsun. Qala dawuh sapa Allah, la tutup. Tutup. Imam Sibli mengatakan, saya bisa masuk surga karena ibadah saya, karena haji saya, karena sholat saya, karena puasa saya. Disebutkan haji bolak balik. Dijawab sama Allah, tutup. Ya tutup hajimu, tutup sholatmu, tutup puasa, tutup puasa. Jadi haji itu menjadi rukun Islam bagi mereka yang mampu. Sholat, puasa juga menjadi rukun Islam. Boleh nek wong aku wis kaji ping 7, nah aku wis sholat bolak-balik. Dan posisinya kan sama-sama apa? Sama-sama menjadi rukun Islam. Sama-sama menjadi rukun Islam. Bahkan kalau haji itu hanya bagi orang yang mampu. Sholat ya iya, bagi hanya orang yang mampu selama dia masih bernyawa. Boleh meninggalkan sholat atau tidak sholat tanpa resiko, tanpa mengganti, tanpa qadha kalau dia sudah mati. Kultu matur sapa Imam Syibli bi hijrati kelawan hijrah ingsun lisolihin maring tiang-tiang sholat wali tolabil ilmi lan maring golek ilmu. Qala dawuh sapa Allah, la tutu. La tutu. Imam Syibli mengatakan, saya masuk surga atau Allah memberikan ampunan kepadaku karena hijrah saya. Hijrah saya karena saya menghijrah, berpindah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan saya senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang mencari ilmu. Allah menjawab tutup. Nah, ini hampir sama ceritanya dengan Al-Ghazali yang kita ceritakan di awal pertemuan dulu. Dengan perbuatan apa engkau bisa masuk surga atau mendapatkan ampunan dariku? Dengan bla 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 bla. Tutup. Maka jangan meremehkan. Kultu mongko matur sapa Imam Syibli, ilahi do pangeran ingsun fabima mongko sebab nopo, fabima mongko sebab nopo, faqala jawab dawuh sapa Allah, faqala dawuh sapa Allah taala halimul sapa Allah, atat guru ana ta kelingan sapa sira khina kunta ing dalem nalikane ana sapa sira ana iku tamsi mlaku sapa sira fi darbi Baghdad ing dalem kampung Baghdad, ing dalem kampung Baghdad. Hai Imam Syibli, kelingan rawamu zaman kae pas awakmu jalan-jalan ning Baghdad ning kampung. Fawajatta mongko nemu sapa sira hiratan ing kucing, sohiratan kang cilik. Qad adhafa kang temen-temen ngapesaken ing kucing apa albar tu adem. Waya hale utawi kucing iku tanzawi apa menggigil apa kucing min siddati saking bangete adem. Fa akhata mongko ngalap sapa sira ing kucing rahmatan krana melas laha maring kucing. Wa adkhalta lan nglebokake sapa sira ing kucing fi farwin ing dalem kantong. Kana mongko ana apa farwin ana iku alaika tetep ing atase sira wikoyatan krana ngreksa laha maring kucing.
Fakultu mongko ngucap sapa ingsun na'am nggih. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala halimul sapa Allah bi rahmatika kelawan sebab welas sira ditilkal hirrati maring krana mengkono-mengkono kucing war rahim tuka kang welas sapa ingsun ing sira. Jadi Imam Shibli mendapatkan ampunan dari segala dosanya karena semua manusia itu pasti mempunyai dosa. Ya, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Imam Shibli itu mendapatkan ampunan dari Allah bukan karena perbuatan-perbuatan yang luar biasa selama ini yang dalam rangka takarrub kepada Allah. Sama persis ceritanya dengan Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali dia mendapatkan ampunan karena dengan mendapatkan lantaran apa? Ketika belajar menulis kitab ada lalat yang hinggap di tintanya dalam keadaan haus dibiarkan, dia menghentikan tulisannya sampai menunggu dia kenyang. Lantaran itu Imam Shibli seperti ini ceritanya. Suatu ketika Imam Shibli itu berjalan di Baghdad, di daerah kampung di Baghdad. Kemudian menemukan seekor kucing. Ya. Nah, kucing apa ya nggak tahu, sebenarnya kucing. Ya, seekor kucing. Seekor kucing dalam keadaan lemah karena kedinginan. Ya, qad afaha al-bardu. Wayatang zawi min siddati. Jadi melihat kucing dalam keadaan apes banget. Kucing dalam keadaan apes banget. Nah, dan kucing dalam keadaan apes, dalam keadaan menggigil karena kedinginan. Adem gitu. Ya. Kemudian Imam Shibli mengambil dengan kasih sayang kucing itu dan memasukkan dalam sebuah kantong. Dengan orientasi kantong ini bisa menjaga kucing dari kedinginan. Ya, dari kedinginan. Imam Shibli memasukkan itu penuh dengan kasih sayang. Memasukkan kucing dalam kantong itu dengan penuh kasih sayang. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kowe pernah nglakoni ngono kagak?" Nggih Gusti. Riyen pernah kula nglakoni wonten. Kasihan kucing itu. Ya, kasihan kucing. Maka Allah mengatakan birahmatika litilkal hiro rohimtuka. Dengan belas kasihan kamu terhadap kucing itu, maka aku akan memberikan belas kasihku kepadamu. Subhanallah. Gara-gara apa? Kucing. Ya. Gara-gara kucing. Ya. Banyak sekali cerita-cerita yang seperti ini. Makanya ada pepatah Arab mengatakan likuli syai'in maziyatun. Segala sesuatu itu punya prestasi. Segala sesuatu itu punya sesuatu hal yang perlu dibanggakan. Ya, perlu dibanggakan. Maka jangan meremehkan latah takir syai'an. Jangan meremehkan perbuatan. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal mana yang menjadikan kita selamat dari api neraka. Kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jangan meremehkan amal sedikit dan jangan terlalu membanggakan amal yang besar. Kita tidak tahu amal yang besar yang kita nantikan nanti akan menjadi pembuka kita, penyelamat kita di api neraka. Ternyata bukan itu. Ya, ternyata bukan itu. Tapi malah amal kecil yang kita remehkan. Maka sekali lagi jangan mudah meremehkan perbuatan baik apapun, sebesar apapun, sekecil apapun. Dan sekali lagi jangan mudah merasa bangga dengan perbuatan baik kamu, sekecil apapun maupun sebesar apapun. Semoga amal kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, kajian ini benar-benar lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan begitu insya Allah semua perbuatan kita, perjalanan hidup kita, ya, tujuan-tujuan kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatu salasun wallahu a'lam bishawab. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.